diskusi tentang karma ini juga sering ditambahkan dengan pertanyaan tentang takdir dan nasib. Jadi saya ini dapat insight gitu, kira-kira takdir itu apa sih? Terus di agama Buddha itu ada nggak sih disebut sebagai takdir? Lalu nasib itu kayak apa sih? Nah di satu waktu tuh saya dapat satu insight seperti ini. Takdir itu ada, takdir itu nyata. Seperti begini, kalau benih mangga, biji mangga, itu nanti tumbuhnya kan pasti, saya bilang pasti itu jadi buah mangga. Jadi pohon mangga yang kemudian berbuah jadi buah mangga. Demikian juga kalau seseorang menanam biji duren gitu, maka buahnya adalah duren. Nah, ini yang saya sebut sebagai takdir. Bahwa benih mangga, buahnya mangga. Biji duren, buahnya duren. Apakah mungkin biji mangga berbuah duren? Atau sebaliknya, biji duren berbuah mangga? It's hardly possible. Nah, ini yang saya sebut sebagai takdir. Tapi apakah kalau seseorang menanam benih mangga, terus pasti berbuah? Enggak juga. Kenapa? Karena dalam prosesnya ini butuh berbagai sebab dan kondisi. Nah, sebab dan kondisi inilah yang kemudian kita tuh harus mampu untuk ciptakan. Yang harus mampu kita create supaya kehidupan kita jadi lebih baik. Gini, saya kasih Anda satu ilustrasi yang nyata banget, nyata sekali. Kalau teman-teman kenal Pak Andri Wongso, beliau adalah motivator nomor 1 Indonesia. Kisah hidupnya itu sudah kamu bisa akses di mana-mana, dan secara fakta dan nyata beliau tidak lahir dengan keistimewaan seperti seorang Bill Gates. Ya. Kenapa saya bilang seperti Bill Gates? Bill Gates itu punya privilege. Dia lahir di sebuah keluarga yang mapan, yang mendukung dia untuk memahami program komputer. Sehingga kalau dia kaya seperti sekarang itu, karena memang dia lahir di keluarga yang baik, yang mendukung supaya dia cerdas dan bisa memahami program komputer dan sebagainya. Tapi Pak Andri Wongso enggak. Ya, beliau lahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Beliau lahir di keluarga yang boleh, bahkan ada satu foto, saya pernah lihat satu foto yang kasih lihat ini rumah beliau dulu, gubuk reot dan sebagainya. Tapi itu tidak berarti bahwa dengan kelahiran beliau yang biasa-biasa saja itu, takdir dia itu pasti nanti miskin, enggak. Sekarang Anda bisa lihat bagaimana Pak Andri Wongso adalah seorang pembicara yang luar biasa, motivator nomor 1 Indonesia. Beliau menginspirasi, memotivasi begitu banyak orang untuk mengubah hidupnya. Jadi kalau seseorang dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa saja, maka boleh kita bilang ini takdirnya hidupnya susah juga dong. Enggak. Oke, atau maksud gini, takdirnya gini, dia dilahirkan di keluarga susah, sengsara, maka dia ditakdirkan atau takdirnya akan susah terus. Enggak. Kenapa? Karena disinilah kita punya peran sebagai manusia untuk mengubah takdir kita, mengubah kehidupan kita. Sudah banyak contoh orang yang berubah, mampu membuat hidupnya yang susah, yang sengsara, yang dimulai dari tidak punya apa-apa, kemudian bisa tumbuh, sukses, berhasil, dan menginspirasi orang banyak. Pak Andri Wongso adalah salah satunya. So, apakah takdir jadi absolut? Artinya tidak dapat kita ubah. Ya dan tidak. Kok jadi aneh ya? Gini. Sekali lagi ingat, benih mangga, buahnya mangga. Tapi pasti berbuah nggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena butuh sebab dan kondisi. Jadi butuh intervensi. Kalau kita bilang butuh intervensi. Benih mangga aja tuh nggak akan semata-mata langsung jadi buah mangga. Demikian juga kalau seseorang itu lahir di keluarga yang sengsara, yang miskin, yang tidak punya privilege apa-apa, itu tidak berarti kalau dia pasti nanti jadi orang gagal, jadi orang miskin selama-lamanya. Enggak seperti itu. Jadi ada intervensi nih. Nah, disinilah saya melihat perlu sekali teman-teman itu memahami kalau karma itu bukan cuma sebatas perbuatan yang berbuah karena sesuatu yang dilakukan di kehidupan lampau. Enggak. Kata karma itu berarti perbuatan, berarti pekerjaan, berarti sesuatu yang harus dilakukan. Kalau Anda mau hidupnya berubah, mau takdirnya ini tidak terjadi, ya, takdir
lahir di keluarga miskin, nanti takdirnya miskin, maka kita harus melakukan intervensi. Disinilah saya melihat bagaimana karma itu bekerja dengan adil. Untuk orang-orang yang berupaya, berusaha, punya effort, kemudian gigih berjuang, tentu saja mereka punya kesempatan untuk bisa mengubah hidupnya, membuat hidupnya itu jauh berbeda dari apa yang ditakdirkan.